kita benar-benar happy banget ketika dokter udah kasih tau Randi gitu kayak, "Ran, hasil kamu bagus nih, alhamdulillah ya udah bersih, udah sekarang tinggal jaga aja, udah nggak mesti ada treatment apa-apa lagi." Memang tentunya yang namanya cancer itu ada chance ya untuk jadi seperti yang mungkin teman-teman ketahui ataupun yang udah aku sampaikan juga melalui media dan juga melalui YouTube aku, Randi itu kan sejak Januari kemarin kita found out atau Randi itu divonis mengidap kanker getah bening atau limfoma Hodgkin stadium 2. Kemudian kita udah melakukan treatment nih dari Februari kemarin, udah bahkan dari Januari gitu ya, udah surgery, kita udah operasi pengangkatan tumornya, kemudian udah dilakukan kemoterapi sebanyak 4 kali, udah melakukan radioterapi atau radiasi sebanyak 25 kali, dan setelah rangkaian treatment itu dilakukan 1,5 bulan kemudian harus menunggu dulu, dan akhirnya baru-baru ini sekitar di pertengahan Juli kemarin akhirnya Randi dipersilahkan untuk melakukan PET scan atau scan tubuh dia untuk ngelihat apakah masih ada sel kanker aktif. Dan alhamdulillahirobbilalamin setelah hasilnya keluar ternyata Randi dinyatakan udah bebas dari kanker, udah bersih gitu ya, udah bebas dari sel kanker aktif. Alhamdulillah itu merupakan berita yang sangat-sangat melegakan dan sangat-sangat membuat kita sangat bersyukur gitu ya, membuat kita benar-benar happy banget ketika dokter udah kasih tau Randi gitu kayak, "Ran, hasil kamu bagus nih, alhamdulillah ya udah bersih, udah sekarang tinggal jaga aja, udah nggak mesti ada treatment apa-apa lagi." Memang tentunya yang namanya cancer itu ada chance ya untuk sel kankernya itu aktif lagi, ganas lagi atau balik lagi gitu. Tapi untuk saat ini alhamdulillah Randi udah dinyatakan sembuh, dan kalau memang kondisi ini bisa terus dipertahankan seenggaknya 2 tahun gitu, Randi dinyatakan udah full remission atau udah remisi gitu dari kanker, udah benar-benar sembuh lah itu dari kanker, dan itu sih harapannya. Jadi untuk saat ini kita sangat-sangat bersyukur dengan hasilnya, dengan perjuangan Randi, dengan doa dan juga ketulusan doa dari banyak orang gitu ya, nggak cuma dari kita pribadi, dari keluarga aja, tapi banyak banget Masya Allah yang doain. Dan tentunya kehendak Allah gitu ya, mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya alhamdulillah untuk saat ini kita bisa menikmati nikmat sehat dan kesembuhan dari Randi. Oke, ini juga tadi sebenarnya udah aku jawab ya, tapi aku ulang aja nggak apa-apa. Jadi salah satu efek dari kemo dan juga radiasi untuk kansernya Randi ini adalah limfosit dan juga leukositnya tuh turun. Artinya imunnya Randi itu tuh turun banget, jauh banget, benar-benar di ambang batas. Ini udah 1,5 bulan ya dari treatment terakhir, itu pun masih di ambang batas bawah gitu, belum balik lagi ke normal, jadi masih imunnya tuh di bawah rata-rata, sehingga Randi itu rentan banget terkena infeksi apapun itu ya, jenis infeksi dan virus gitu ya, dari mulai COVID lah, flu aja juga harus hati-hati, diare aja harus hati-hati gitu kan, dan segala macam virus-virus ataupun infeksi-infeksi lainnya gitu. Jadi sekarang yang dilakukan sih usaha terdekat kita, ikhtiar terdekat kita adalah gimana caranya bisa secara berangsur-angsur mengembalikan imunitasnya Randi, meningkatkan leukosit dan juga limfositnya, dan itu dilakukan dengan mengkonsumsi kayak imunomodulator yang alami gitu, makan jamur, makan yogurt ataupun prebiotik, terus apalagi ya, harus konsumsi protein hewani gitu. Kadang kan orang juga ini ya bilang kalau cancer itu nggak boleh daging-dagingan sama sekali, tapi ya namanya cancer kan banyak jenisnya dan tiap orang pastinya melewati treatment yang berbeda-beda, kebutuhan nutrisinya juga beda-beda. Kalau untuk Randi karena goalnya adalah untuk meningkatkan imunitas dan juga leukosit dan juga limfositnya, maka dokter nganjurin justru dia harus konsumsi protein hewani, walaupun dibatasin juga, kayak daging itu cuma boleh 1 kilo per minggu.
Terus kalau ikan itu masih diperbolehkan, ikan-ikan laut ya. Terus putih telur juga dianjurkan. Nah itu dari segi apa yang dia makan. Yang nggak boleh sih pastinya makanan-makanan yang mengandung karsinogen gitu kan. Kita mungkin bisa search ya kira-kira apa sih yang mengandung karsinogen. Terus kayak makanan-makanan yang highly processed food, junk food gitu tuh tidak dianjurkan sama sekali gitu ya. Kalau bisa dihindari makanan-makanan yang mengandung banyak pengawet, yang mengandung banyak tambahan-tambahan kimia lah gitu, kayak penguat rasa, pewarna, apa segala macam. Kalau bisa udahlah nggak usah dikonsumsi lagi gitu kan. Terus yang harus dijaga juga apa tadi? Yang harus dijaga berat badan Randi juga gitu. Jadi Randi harus terus lakukan pola hidup yang sehat, harus olahraga supaya berat badannya tetap ideal. Walaupun maksudnya dia kan makan daging, makan apa, tapi berat badannya tetap harus ideal gitu. Karena kalau kata dokter sih kalau ada perlemakan hati atau kalau ya bisa dibilang kalau obesitas gitu ya, itu tuh meningkatkan resiko kankernya bisa balik lagi gitu. Jadi itu juga harus dijaga. Selain itu stres juga harus dijaga karena berpengaruh gitu ketika stres sama imunitas kita, dan ternyata tubuh kita juga bisa terpengaruh gitu. Kalau stres bisa jadi yaitu memicu sel kankernya untuk aktif kembali. Yang mau aku sampaikan sih pastinya cari buat mungkin yang baru divonis ataupun buat para caregivers, para pendamping yang sedang berjuang melawan kanker ataupun penyakit kronis, yang terpenting adalah cari informasi sebanyak-banyaknya gitu ya dari sumber-sumber yang valid soal penyakit yang diderita ini gitu. Mungkin kalau bisa jangan cuma tanya ke satu dokter, tapi mungkin bisa tanya ke beberapa dokter, atau kalau mungkin nggak punya akses langsung untuk cari informasi melalui dokter, mungkin bisa ikut komunitas-komunitas gitu kan, komunitas survivor, komunitas penyintas, komunitas mereka yang juga sedang berjuang melawan penyakit yang sama, supaya banyak informasi yang bisa kalian dapatkan gitu mengenai penyakit yang sedang diidap ini, dan bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Tentunya aku cuma mau memberikan semangat gitu ya, jangan putus harapan, jangan putus asa, karena Allah itu Maha Penyembuh. Masih banyak gitu ya, maksudnya yang patut kita syukuri gitu. Dari semua kejadian yang ada di kehidupan ini pasti ada gitu hal-hal yang bisa kita syukuri dan kita ambil hikmahnya gitu. Intinya sih jangan putus asa, jangan putus harapan, berusaha semaksimal mungkin, ikhtiar semaksimal mungkin, banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak melakukan kebaikan. Kalau memang udah di jalannya rezeki kamu untuk sembuh, insya Allah sembuh gitu. Nggak bakalan rezeki itu tertukar. Allah itu pasti udah menentukan nasib kita masing-masing, dan diberikan cobaan seperti penyakit itu pun bisa jadi bukan cobaan tapi juga berkah gitu, tergantung bagaimana kita mau melihatnya. Yang jelas terus semangat buat teman-teman yang masih berjuang, buat para pendamping yang masih berjuang. Semoga apapun itu penyakitnya bisa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian